Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita semua pada saat ini telah berada di bulan Rajab, yang dimana pada bulan Rajab ini pernah terjadi satu peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang hebat, luar biasa yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW, yaitu Isra wal Mi'raj. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat Islam kita perlu tahu apa sih itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah yang ditempuh dalam waktu semalam, dari Al-Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini selain perintah Allah juga merupakan bentuk hiburan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad setelah diberikan cobaan. Cobaannya yaitu berupa ditinggalkannya dua orang terdekat, istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu membela Nabi. Rasulullah SAW pergi ke Sidratul Muntaha naik ke punggung buruk. Dalam hadis dijelaskan buruk sebagai kuda putih yang sangat indah dengan kecepatannya yang sangat luar biasa. Hadirin, kejadian ini memang tidak bisa kita terima oleh akal, tetapi kita harus mendepankan iman kita agar kita mempercayainya. Karena kenapa? Jika Allah sudah berkehendak, maka di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, didatangkan kepada buruk, yaitu hewan putih yang panjang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagahan. Dia meletakkan kakinya di ujung pandangannya, maka aku pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis, lalu aku mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Lalu aku masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat, lalu aku keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril dengan membawa bejana berisi air hama dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih sesuai fitrah. Kemudian malaikat Jibril naik bersama Rasul ke langit pertama. Lalu malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu, maka dikatakanlah kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Apa dia telah diutus? Jibril menjawab, ya, dia telah diutus. Lalu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril dari langit pertama sampai ke-7 bertemu dengan beberapa nabi. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi diperintahkan untuk pergi ke Sidratul Muntaha yang ternyata bentuknya seperti kubah dengan daun jendelanya laksana telinga gajah. Di
sekitarnya ada 4 sungai, yang berada di dalam disebut batinan dan yang di luar disebut zahiran. Lalu Nabi bertanya sama Jibril dan Jibril menjawab, adapun batinan berada di surga, sedangkan zahiron adalah An-Nail dan Al-Furat, yaitu 2 nama sungai yang ada di dunia. Lalu Allah mewahyukan Nabi Muhammad apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad 50 sholat sehari semalam. Lalu Nabi Muhammad turun menemui Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Nabi, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Lalu Nabi menjawab 50 kali sholat. Kemudian Nabi Musa mengatakan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Lalu Nabi Muhammad kembali kepada Allah sambil berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa, kembali lagi kepada Allah, kesana kemari tiada henti untuk meringankan umatnya agar kita sholat dalam sehari tidak 50 waktu. Sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Hadis riwayat Bukhari 2968. Lalu Nabi Musa mengatakan hal ini kepada Nabi Muhammad, bahwa kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata bahwa sungguh aku telah kembali kepada Tuhanku sampai aku malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim 162. Semoga dengan adanya Isra Mi'raj ini kita lebih meningkatkan keimanan kita terhadap Allah dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata atau salah ucap. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum